Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan cek energi dia malam ini. Apakah yang akan muncul tentang dia? Mari kita lihat ya. Tapi ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Bayangkan dia orang yang kau pikirkan saat ini. Bagaimana energi dia akan kebaca untuk dia malam ini? Sedang apakah dia? Lagi ngapainkah dia? Apa yang ingin dia katakan? Kita akan coba cek ya. Karena ini ada di banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oh, ini kebanyakan. Oke. Kita ambil lagi. Ya, satu lagi. Oke. Di sini ada King of Swords. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan zodiak apalagi? The Devil, ada Capricorn, ada Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri, ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagi, ada The Lovers, ada Gemini ya. Di sini ada Queen of Calicas, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, ataupun zodiak kamu ya. Tapi ingat juga, jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Nah, jadi di sini ada King of Swords. Aku melihat ada seseorang yang begitu sangat memikirkan kamu, ya. Jadi malam ini dia kayak kepikiran banget sama kamu. Seseorang ini mungkin saja orang yang menyimpan rasa cinta kepada kamu, ya. Bisa juga ya seseorang ini dia tidak bisa melihat kamu itu berada di dalam kesedihan, ya. Mungkinkah seseorang ini menaruh cinta, rasa ke kamu sehingga dia tidak bisa ya, karena kamu di sini mungkin sudah punya pasangan, ya. Tetapi seolah kamu dengan pasangan kamu itu tidak diperlakukan dengan baik. Nah, jadi ada seseorang yang kayak menaruh simpati kepada kamu dan dia tidak tega, gitu loh. Jadi ada ya seseorang yang mungkin entah itu dia teman kamu, entah itu orang yang menyukai kamu secara diam-diam gitu ya. Dan mungkin seseorang ini dia tahu kalau kamu itu punya hubungan yang toksik begitu. Dan dia seolah-olah kayak nggak tega nih melihat kamu terkadang disakiti, terkadang kayak dikecewakan. Dan dia mungkin sering ngeliat kamu menangis begitu ya. Ada ya seseorang itu seperti kayak nggak bisa nih ngeliat kamu bersama pasangan kamu ya. Nah di sini ada kartu The Devil. Ini seseorang yang menggambarkan ya arti kata punya energi negatif. Nah ada ya beberapa dari dia itu seolah-olah punya energi yang kuat gitu loh. Bahkan seseorang ini mungkin bisa saja ingin menghancurkan hubungan kamu ya. Padahal mungkin di sini kamu udah bahagia dengan pasangan kamu. Tapi ada seseorang ya, mungkin saja dia ini seperti menyukai kamu dan dia tidak bisa menahan rasa itu ya. Lalu dia ingin melakukan segala sesuatunya untuk bisa memiliki kamu. Walaupun hubungan kamu dengan pasangan kamu akan hancur gitu loh. Dia akan melakukan apapun di sini. Arti kata ya, bisa jadi seseorang
di mana kamu yang menjalin hubungan dengan dia, ternyata dia menghadirkan orang ketiga. Ya, menghadirkan orang ketiga. Nah, kalau kita sinkronkan ke kartu ini, ya, mungkin saja ya, seseorang yang mungkin yang melihat ini adalah pasangan dia, ya. Jadi seseolah seseorang ini, dia ini mungkin saja kamu ataupun dia, ya. Ternyata dia sudah bermain sesuatu hal yang tidak diharapkan dengan seseorang yang lain, arti kata sudah menghadirkan orang ketiga, gitu loh. Sementara pasangannya menyadari, ya, menyadari bahwasanya pasangan dia itu sudah selingkuh, gitu loh. Ya, ada begitu. Oke, mungkin saja seseorang itu dia benar-benar, ya, mungkin ini saja kamu, terus ini dia, ya. Ternyata dia ini menghadirkan orang ketiga yang membuat dia kayak ngerasa, ya, dia tidak merasa bersalah jadinya. Karena di sini ada the devil, dia dipengaruhi oleh energi negatif. Ya, bahkan orang ketiga ini dia sudah tidak sudah tidak menutupi lagi, gitu loh. Kayak dia udah terang-terangan, udah ke publish, ya, bahwasanya dia menghadirkan orang ketiga, gitu. Ya. Ini aku rasakan energi dia. Oke. Nah, di sini juga aku melihat ada Two of Pentacles. Ternyata seseorang ini juga mencari kesenangan untuk diri dia sendiri. Arti kata, dia juga mencari manfaat untuk diri dia, gitu loh. Bisa jadi, ya, dia itu tidak mendapatkan apa-apa dari kamu, tapi ada seseorang yang mungkin lebih baik dari kamu, yang mungkin yang bisa memberikan segalanya ke dia. Jadi dia lebih memilih orang itu, gitu loh. Karena mungkin hanya seseorang itulah mungkin yang menjadi orang ketiga tadi, yang bisa memberikan semua apa yang dibutuhkan, ya. Dan mungkin saja seseorang yang menjadi orang ketiga itu yang bisa menstabilkan, ya, tentang keuangannya dia, gitu loh. Ya, itu. Nah, di sini juga ada Three of Wands. Ini menggambarkan memang apa ya? Di sini juga ada The Lover. Dia benar-benar kayak mencari kesenangan untuk dia sendiri, dan kesenangan ini hanya sesaat. Dia sadari itu bukan untuk jangka panjang. Dia mencari kesenangan dia saat ini, mungkin saja dia kayak lagi butuh ini butuh itu, gitu ya, dia yang cari yang lain, gitu. Padahal walaupun nantinya kamu dia punya pasangan, mungkin itu kamu, ya, tapi dia tetap mencari yang lain di sini. Seolah apa yang dia miliki itu dia belum merasa puas, gitu loh. Ya, sehingga dia mencoba untuk berbuat sesuatu hal yang mungkin menyakitkan kamu. Oke, ini. Jadi ada Three of Wands, ya. Aku melihat memang dia seperti ingin apa ya, mencari kesenangan saja. Dan bahkan dia terang-terangan, gitu loh, menghadirkan orang ketiga ke hadapan kamu. Ya, mungkin dia sudah tidak sadar lagi ya dengan gairah yang dia miliki terhadap seseorang itu. Karena mungkin saja dia dipengaruhi oleh energi-energi negatif atau sesuatu hal yang mistis, begitu ya. Sehingga dia sudah tidak malu-malu lagi. Ini the Ten of Cups. Nah, aku juga melihat beberapa dari dia itu kayak saat ini mungkin merasa bahagia saja. Merasa bahagia. Bahagia mungkin dengan orang ketiga ini. Tetapi dia tidak tahu, ya, kesenangan dia ini hanya sesaat. Enggak jangka panjang. Suatu ketika nantinya juga akan hancur hubungannya. Ya, dia tidak menyadari. Ya, yang dipikirkan ya saat ini ya aku bahagia, gitu loh. Nggak tahu ke depannya bagaimana. Karena di sini gambaran ya the lover. Hubungan ini tidak akan pernah bisa berkomitmen, gitu loh. Ya, antara dia dengan pasangan itu tidak akan bisa berkomitmen. Oke? Nah, kita akan coba lihat dengan isi hatinya. Seperti apa? Bagaimana perasaan terdalamnya dia atau yang ingin diungkapkan. Jadi seseorang ini sebenarnya sudah menghadirkan orang ketiga, ya. Dan itu kamu ketahui, ya. Kamu ketahui. Nah, ya, di sisi lain dia juga mengatakan you are so very special. Ada angka 21. Sebenarnya di dalam hatinya dia, ya, kamu itu begitu sangat istimewa. Begitu sangat istimewa. Tetapi mungkin godaan ini yang begitu sangat membuat dia sulit untuk menahan godaan ini. Dan pada akhirnya ya dia terjebak dalam hubungan ini. Ya. I know you from somewhere. Nah, dia juga mengatakan ataupun isi hatinya itu
eh aku mengetahui kamu itu dari seseorang, ya di sini. Intinya mungkin saja ada hal-hal yang membuat dia meragukan kamu. Ada omongan-omongan orang ya yang dia dengar buruk tentang kamu, dan makanya di sini saat ada seseorang yang masuk, dia kayak lemah gitu loh, mudah tergoda. Masuklah dia ke dalam uh, keterjebakan dia ini gitu loh, ya. Oke. Nah, ini aku lihat. Dan di sini ada I just dream and wish for everything. Aku hanya berharap, bermimpi dan berharap ya untuk sesuatu. Sesuatu apa? Ya, mungkin saja pada akhirnya dia sadar. Karena nggak keselamanya. Karena aku kata-kata dia hanya sementara. Dan pada akhirnya dia sadar kalau kamu itu begitu sangat istimewa. Dan dia berharap sesuatu terjadi dalam hidupnya dia bersama dengan kamu. Dan dia berharap mungkin ya dia akan kembali ke kamu. Itu harapan dia. Nah, terkadang dia terbangun saat memikirkan ya tentang masa depan kita. Dan dia ternyata kalau udah udah kepikiran kamu, itu dia mikirnya masa depan aja dengan kamu. Ya, mungkin saja dia saat ini akan sudah mulai dewasa, dia mulai bijak ya, dia mulai merasakan kalau kamu itu orang yang berbeda. Orang yang tidak sama dengan siapapun yang pernah dia kenal gitu loh. Kamu punya kepribadian cukup unik, yang cukup baik, pintar, cerdas gitu loh. Nah, di sini ada if I follow you, I call lost everything. Jika aku mengikuti kamu, maka aku mungkin kehilangan segalanya. Maksudnya apa? Mungkinkah di sini dia sulit meninggalkan orang ketiga ini? Dia sulit melepaskan seseorang ini karena seseorang ini mungkin memberikan segalanya buat dia. Salah satunya mungkin dari cuan, kegairahan, kepuasan gitu ya. Makanya dia, kalau aku mengikuti kamu, kalau aku pergi ke kamu gitu ya, aku kehilangan segalanya. Ternyata masih ada ego. Ya, ternyata dia masih ingin bersenang-senang di sini. Oke? Nah, itu. They are waiting for you. Nah, mereka mungkin akan menunggu kamu di sini. Mereka, dia gitu ya. Dia sebenarnya ingin menunggu kamu atau kebalikan. Dia berharap kamu menunggu dia sampai dia benar-benar bisa melepaskan energi negatif ini. Sebenarnya ini energi negatif, tapi dia merasakan kebahagiaan hanya sesaat gitu loh. Ya, I want you. Ternyata dia masih menginginkan kamu. Walaupun di sini ya ada hal-hal yang membuat hubungan kamu terpisah, tapi sebenarnya dia masih menginginkan kamu. Sangat-sangat menginginkan kamu. Oke? Nah, inilah yang terbaca. Kita akan coba lihat untuk inisialnya ya. Siapa dia? Siapa dia? Oke. Ya. Siapakah dia? Banyaknya. Ada J dan U, teman kuliah. Nah, ternyata teman kuliah kamu ini ya mungkin hadir lagi ke dalam hidupnya kamu ya. Sehingga kamu ngerasakan kalau cinta kamu itu akan mulai muncul kembali. Tapi ternyata seseorang ini mungkin sudah punya pasangan gitu. Seseorang di masa lalu kamu ini ya, teman kuliah ya. Ada A, teman lama. Ya mungkin ini ya orang yang terkoneksi dengan kamu. Ini ada G ya, G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Jadi seseorang ini sebenarnya tidak bisa lepas dari kamu. Dia masih tetap menginginkan kamu di sini. Oke. Ada D dan Y, tetangga. Tetangga, ya. Ada O dan S yang pernah berkhianat. Jadi orang ini ya mungkin dia yang kita bicarakan ini ya, dia orang yang sudah mengkhianati kamu, mengadu ke orang ketiga, tapi dia masih menginginkan kamu di sini. L, teman berantem. Dan juga ya, kamu awalnya suka berantem, tapi pada akhirnya tidak bisa terpisah gitu. Oke. Kita akan coba lihat di sini untuk inisial. Ada Cancer. Ada Leo. Ada Scorpio. Ada Aquarius. Ada Libra. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Tapi ingat,
Jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun dia ya, tapi ini resonate buat kamu ya. Jika ini cerita kamu, oke? Nah, di sini aku melihat seseorang ini sebenarnya kamu itu begitu spesial, tetapi dia tetap menghadirkan orang ketiga gitu loh. Dia masih menginginkan kamu. Arti kata keegoan dia sulit untuk dia hilangkan. Oke, nah ini dia yang terbaca. Oke, baik teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.